Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan gak peduli lagi. Aslinya tidak begitu. Justru dia paling rajin mengawasi. Ya. Jadi apa yang manusia lihat itu belum tentu loh ya. Di dalamnya seperti apa yang dia lihat. Kadang kita beli barang tuh ya, kemasan itu gede, besar banget ya. Kotaknya itu besar, begitu dibuka ternyata barangnya kecil. Kita beli handphone itu kan kecil, tipis begitu, tapi kotaknya besar dan sangat menarik. Ya, kita beli sepatu, kotaknya besar. Ya, bahkan dikasih gumpalan-gumpalan kertas tuh biar sepatunya jadi mengembang. Ya, begitu dibuka ya sepatu ya ukurannya segitu. Nah, jadi sering juga begitu kan, apa yang kita lihat belum tentu aslinya begitu, ya. Nah, sehingga ketika seseorang menunjukkan sikap A, belum tentu di dalam hatinya betul-betul A. Bisa jadi B, C, D, sampai Z. Ya, ketika orang tersenyum kepada kita, belum tentu dia menyukai kita. Ya, bisa jadi hatinya sebenarnya tidak menyukai kita, membenci kita. Cuman dia pandai menyimpan rapat-rapat apa yang dia rasakan kepada kita. Orang marah-marah kepada kita, belum tentu dia benci. Ya, contoh nih, orang tua kita marah kepada kita, bukan berarti mereka benci kepada kita. Justru marahnya itu karena dia sangat menyayangi kita. Ya, dia marah tuh karena kita suka menunda-nunda waktu makan. Marah kan? Kenapa marah? Karena kalau kita teruskan kebiasaan menunda waktu makan tadi, kan jadi sakit. Jadi marahnya itu justru tanda mereka sayang dan cinta serta perhatian kepada kita. Nah, mantan juga begitu ya. Kelihatan dia sudah tidak peduli lagi dengan kita. Tetapi aslinya tidak begitu. Justru dia paling rajin mengawasi kita, memantau kita, mengintip media-media sosial kita, bertanya ke teman-teman dan sahabat-sahabat kita. Sekarang kita sedang ngapain? Apa pekerjaan kita? Kita sedang bersama siapa? Siapa yang mendekati kita? Dan seterusnya. Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Nah, jadi ya, justru ketika sikap mantan tidak peduli tadi, jadi tidak pedulinya itu dia tunjukkan betul-betul dengan berlebihan ya. Orang biasanya juga tidak peduli kan, tetapi tidak berlebihan, biasa saja. Kita tidak peduli dengan teman dan sahabat kita, kan biasa-biasa saja. Kita tidak peduli, tidak kemudian kita memblokir akun WhatsApp-nya, media sosial lainnya, dan seterusnya dari teman dan sahabat kita. Ya, nomor WhatsApp-nya kita masih punya, cuman tidak pernah bertegur sapa saja. Satu grup WhatsApp kuliah atau sekolah SMA dan seterusnya, tapi tidak pernah bertegur sapa. Itu namanya orang yang tidak peduli.
ya. Tetapi ketika tidak peduli tadi ditunjukkan dengan cara yang berlebihan, ya. Jadi misalnya orang tidak peduli nih, kita papasan ya dengan orang yang tidak kita kenal, kan tidak peduli. Ya papasan saja. Ya, kita papasan dengan teman yang kita kenal tetapi tidak peduli. Ya sudah papasan begitu. Pura-pura tidak melihat dan seterusnya tadi, sambil jalan pura-pura main HP biar tidak usah capek-capek senyum dan seterusnya. Nah, tetapi mantan menunjukkan tidak pedulinya tadi berlebihan. Ya, ketika papasan, ya kalau orang lain pura-pura tidak melihat. Ya, kalau mantan sampai buang muka. Ya, jadi harusnya kalau papasan kan, kalau memang tidak mau tegur sapa, ya tadi, ya menunduk, atau pura-pura main HP, atau melihat ke depan, ya pura-pura tidak melihat dan seterusnya. Sementara mantan tidak. Ya ketika papasan dia sampai menoleh begitu ya, buang muka agar tidak melihat kita. Nah, jadi ketika dia menunjukkan sikap tidak pedulinya secara berlebihan, itu justru tanda bahwa di belakang kita dia sangat rajin masih terus mengawasi kita. Itu setelah papasan, coba deh kita menoleh ke belakang. Nanti papasan beberapa langkah, kita menoleh ke belakang. Kalau kita kan enggak, begitu papasan, melihat mantan buang muka, ya sudah kita jalan saja. Nah, coba ketika papasan mantan buang muka, nah lewat 1-2 meter kita menoleh melihat ke arah mantan, itu biasanya juga mantan menoleh ke belakang melihat ke arah kita. Dia paling rajin mengawasi kita. Ya, coba kita tanya kepada teman dan sahabat kita, mesti ada ya yang kemudian ditanyai oleh mantan, sekarang kita bersama siapa, adakah yang mendekati kita dan seterusnya. Begitu juga media sosial kita, rasa ingin tahunya justru amat sangat besar ya. Walaupun dia mengintip media sosial kita, misal dengan menggunakan akun media sosial temannya, sahabatnya dan seterusnya tadi ya. Coba misal di Instagram tuh kita posting sesuatu di stories ya. Kalau di stories itu kan nanti kelihatan siapa saja yang melihat apa yang kita posting tadi. Nah, biasanya nanti ada akun media sosial atau akun Instagram dari sahabatnya atau dari teman baiknya yang juga melihat stories kita. Nah, itu bisa jadi mantan yang mengintip apa yang kita posting di stories kita dengan menggunakan akun Instagram teman-temannya tadi ya. Nah, jadi sikap tidak peduli yang ditunjukkan secara berlebihan itu justru tanda mantan adalah orang yang paling rajin mengawasi kita saat ini, memantau kita, mengintip media-media sosial kita. Rasa ingin tahunya justru amat sangat besar ya tentang apa yang kita lakukan setiap harinya. Nah, sekarang apa yang perlu kita lakukan? Tetap lakukan yang terbaik. Ya, kita melakukan yang terbaik. Kalau kita kuliah, ya kuliahlah sebaik-baiknya biar cepat selesai. Ngurangi beban orang tua. Itu juga berbuat baik kepada orang tua. Ya, apalagi kalau bisa setelah itu membantu orang tua menyekolahkan adik-adik yang masih sekolah dan seterusnya. Ya, kemudian terus perbaiki diri kita, perbanyak ibadah kita. Hindari dari melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan dosa-dosa untuk kita. Maka ketika ya kita berusaha untuk selalu menjadi yang paling baik, menjadi yang terbaik, dan memperbaiki diri kita dari waktu ke waktu, ya kan pada akhirnya mantan juga merasa rugi.
kalau tidak kembali kepada kita, ya. Dan itu pentingnya memperbaiki diri, membersihkan diri dari berbagai dosa-dosa, ya. Karena dengan cara demikian, ya, kita akan mendapatkan hal-hal yang terbaik di dalam hidup kita, ya. Karena dosa-dosa itu yang justru akan mendekatkan kita kepada hal-hal yang tidak kita inginkan. Ada sebuah nasihat yang sangat indah dari Muhammad bin Wasi. Beliau berkata, "Laukana li zunubi rihum ma qadaro ahadu ayyajlisa ilayya." Andaikan dosa itu memiliki bau, tentu tidak ada dari seorang pun yang ingin duduk dekat-dekat denganku, ya. Nah, maka ketika kita membersihkan diri kita dari dosa-dosa, ya, kita hiasi diri kita dengan amal saleh, maka semua orang, termasuk mantan, juga akan selalu ingin dekat dengan kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.